Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa dari Digitek University Bandung. Di sini sudah narasumber kita yang akan kita wawancari mengenai strategi marketing beliau. Dengan siapa? Kakak. Dengan Kak Yusuf. Baik Kak. Kakak ini bergerak dalam bidang usaha apa? Saya bergerak di bidang usaha kopi, ya, mulai dari cherry, roast bean, sama green bean. Baik. Nah, berbicara mengenai kopi nih kan begitu banyak nih kopi itu kayak macam-macam lah. Dan saya ingin tahu produk apa sih yang menjadi keunggulan kakak dibandingkan produk lain gitu? Yang menjadi unggul apa? Kalau untuk keunggulan pasti konsisten rasa, ya, itu yang paling utama. Ya. Dari kopinya, yang kedua selalu ada. Selalu ada maksudnya gimana kak? Selalu ada kopinya, selalu ada. Oh, baik. Nah, kemudian siapa saja sih kak yang terlibat dalam pemasaran produk kakak ini? Kalau untuk yang terlibat sih, yang pertama kita buka di distributor, Baik. reseller, sama kafe, sama kafe. Nah, untuk distributor sendiri ada kayak misalkan kita mau reseller itu ada ketentuannya apa enggak tahu? Kalau untuk ketentuan untuk sekarang belum ada sih, ya. Belum ada. Jadi mau siapapun bisa. Ada misalkan ada ini enggak kayak misalkan minimal pembelian atau enggak untuk Enggak, mendapatkan? kalau untuk minimal pembelian kita enggak Kalau pakai. untuk jenis kopinya kopi apa? Ada robusta, ada arabica. Itu cuma pakainya Oh, itu. bedanya apa sih itu? Beda banget sih sebenarnya. Kalau untuk yang robusta, ya, robusta itu biasanya dipakai buat blend kopi. Jadi kayak kopi susu segala macam Oh gitu. gitu. Tergantung roastingannya juga sih. Gitu. Baik. Kalau arabica itu ada rasa asam-asamnya. Kalau robusta banget lebih ke rasa manis, coklat gitu. Oh gitu ya sih. Silakan. Oke, di sini saya akan menanyakan Kak, di mana Kakak memasarkan produk tersebut. Untuk memasarkan kita pakai sosial media yang pertama, yang kedua kita pakai marketplace dan kafe sama kafe gitu. Jadi kafe. Nah, Untuk program ya Kak, di sini Kakak menggunakan program apa saja itu untuk memasarkan produk tersebut. kayak strategi yang digunakan untuk di produk di marketplace gitu menggunakan apa gitu? Kita pakai ads, tentunya pakai ads, terus pakai endorse juga, ya. Terus pakai dari orang ke orang dengan kita membuka reseller banyak itu dengan apa? Mempercepat untuk orang-orang mengenal produk kita gitu. Baik. Sesi kedua. Untuk selanjutnya Kak, hambatan apa saja dalam melakukan kegiatan pemasaran itu? Kalau untuk hambatan sih dari kita konsistensi. Jadi kitanya nggak konsisten gitu untuk ngejar pasarnya. Yang pertama itu, terus kita terlalu terburu-buru. Untuk ini juga masalah apa ya, persaingan dengan kompetitor. Itu tempat ngaruh nggak sih? Kalau untuk tempat kan kita mengambilnya langsung dari petani. Kalau untuk tempat sih nggak terlalu ngaruh sih, karena kopi itu konsumennya tetap, jadi orang-orangnya itu aja gitu. Oh gitu. Ya dulu. Terus Menurut Kakak, apa kunci keberhasilan dalam memasarkan produk gitu? Yang paling pertama ya konsisten sih, nggak ada lagi. ada lagi. Nggak ada lagi sih, konsisten. Kalau untuk masalah strategi yang kayak gitu, kalau kitanya konsisten, kita bisa nemuin strategi baru gitu. Oh gitu. Asal konsisten aja sih sebenarnya. Dari konsisten itu mungkin dari rasa atau apa? Ada satu kunci nggak dari kopi ini tuh, misalkan rasanya bagus lah atau tempatnya engaging yang menarik atau ada nggak? Kalau kita misalnya udah pede dengan produk kita, ya, kita juga pasti pede untuk iklanin ya, untuk ngejualnya. Ya. Saat kita udah pede dengan produk kita, berarti nggak ada permasalahan lagi dengan produknya. Maka konsisten yang paling penting itu ada di iklan. Ya, jadi jangan sampai kita berhenti buat iklan, buat memperkenalkan. Sekarang siapa sih yang nggak kenal sama Coca-Cola? Semua kenal, tapi kenapa iklannya masih ada? Konsisten itu. Nah terus ada sih opini publik tuh kan mengenal dengan kopi yang di kopi box ini tuh kan mereka tuh ngejual tempat katanya, sedangkan kayak kopinya mah rasanya tuh itu aja. Itu tanggapan kakak gimana?
Kalau misalnya kopi yang disajikan rasanya itu aja, tentunya salah ya. Setiap kafe itu mempunyai resep masing-masing. Dan setiap resep itu tentunya pasti beda rasanya gitu. Dan untuk kopi juga memang beda-beda rasanya gitu. Iya sih. Iya, untuk kopi beda-beda rasanya meskipun jenisnya sama. Misalnya robusta dari Pangalengan, robusta dari Ciwidey itu beda banget. Itu tuh robusta yang dari berbagai daerah tuh rasanya tuh pasti beda. Pasti beda. Karena setiap pengolahan pasti beda. Gitu. Nah, terus untuk misalkan setahu kakak nih ketika ada penjualan itu lebih banyak usia produktif mahasiswa atau misalkan udah kantoran setahu kakak nih? Kalau untuk saya ngelihat pribadi ya, kalau produk yang saya dijualkannya kayak minuman pasti mahasiswa. Tapi kalau kantoran pasti biji. Udah bubuk. Kenapa tuh kayak bisa kayak gitu? Bisa ada perbedaan seperti itu? Untuk perbedaan kan anak muda lebih suka nongkrong ya daripada orang yang kerja. Kalau orang yang kerja itu biasanya mengerjakan pekerjaan itu di rumah ya, di kantor, kadang ngantuk dia bikin sendiri kopi gitu. Jadi dari lebih banyak anak muda mungkin lebih banyak anak muda kalau untuk dilihat ya. Untuk apa sih lebih dalam gitu kan ke produk kakak sendiri kan namanya ini kan kopi box ya. Kenapa bisa namanya kopi box gitu? Ada inspirasinya dari apa gitu kadang-kadang. Jadi sebelumnya tuh ya apa ya, kita tuh pingin ngebuat tempat yang di dalam itu perpustakaan. Tapi sambil jual kopi awalnya karena terhambat dengan modal ya sama lokasi ya, makanya kita mulai dari jualan ini dulu gitu. Jualan dari biji, bubuk segala macam. Tapi kakak lihatnya marketnya tuh besar nggak sih market dari kopi box ini? Jadi orang-orang tuh pengen ngopi sambil baca. Sedangkan kan yang setahu saya tuh kan literasi Indonesia tuh 2 terbawah gitu. Jadi tingkat baca di Indonesia tuh 2 paling bawah di dunia tuh. Iya, betul. Kalau misalnya itu saya ngelihat memang agak jarang ya. Cuman di sini banyak juga orang yang ingin menyendiri. Yang pingin tempatnya tenang kayak gini suasana kayak di kan tenang kan, nggak ada musik, nggak ada segala macam. Biasanya kalau misalnya kafe terlalu ramai, orang-orang yang pingin tenang, yang pingin ngerjain skripsi atau segala macam, nggak fokus kan. Makanya sebenarnya mencari ketenangan itu. Jadi menyasar ke sana gitu. Untuk pasar yang kita ambilnya yang kayak gitu yang pertama gitu. Untuk logo nih kan suka ada kayak makna atau ada rahasia-rahasia gitu di logo tersebut gitu. Kenapa ngambilnya logonya seperti itu gitu kak? Di situnya kan. Kalau untuk logo sebenarnya itu tuh buatan teman saya ya. Jadi bukan buatan saya. Saya nyuruh aja ke teman saya supaya buatin logo itu. Yang penting yang pertama ada bukunya, ada kopinya. Jadi kata kuncinya 2 gitu. Nggak ada. Nah, jadi buku sama kopi gitu. Kalau buat itu tulisan Abu Hasan, sebenarnya saya juga kedepannya mau membuka kayak franchise gitu. Jadi Abu Hasan itu sebenarnya nama saya, Ayah Hasan gitu. Dan nanti kedepannya mungkin ada lagi Abu Ayub atau segala macam gitu yang pakai brand saya juga. Gitu. Demikian wawancara kami bersama Kak Yusuf. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kelebihan. Kami undur diri. Saya Irfan, dan yang mengamera sedang mengamera Adit. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adit Ardiana dari kelas C11 dengan NPM 10321007. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT untuk memenuhi tugas ujian akhir semester manajemen pemasaran. Oke, langsung saja kita ke materinya. Di sini ada analisis SWOT tentang kopi ya. SWOT sendiri adalah S-nya itu strength atau disebut kekuatan, dan W itu adalah weakness atau kelemahan, dan O opportunities atau
peluang, dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Untuk kekuatannya sendiri, di sini saya mengambil untuk tidak mempunyai cabang. Dan yang kedua ada harga produk yang terjangkau. Ketiga ada populer di kalangan anak muda tentunya ya untuk kopi sendiri. Keempat ada bahan baku yang tersedia. Kelima ada packaging yang mudah dibawa dan praktis. Untuk yang keenam ada konsep kedai kopi yang menarik. Tentunya menarik ya kekuatannya. Ketersediaan fasilitas yang lengkap, wifi, toilet, dan musola ada dari kafe tersebut. Untuk yang terakhir ada alat pembayaran yang cashless dan banyak promo tentunya ya. Untuk yang kelemahannya sendiri adalah brand awareness yang rendah, dan kedua ada sarana promosi yang belum maksimal. Ketiga kesuksesan media sosial yang terbatas, seperti followernya masih sedikit gitu. Keempat ada kompetitor lain yang lebih kuat, banyak saingannya ya. Langsung lanjut saja ke opportunities atau sebuah peluang ya. Untuk peluang sendiri, kopi tersebut akan membangun inovasi produk kopi yang baru, tentunya membangun hubungan dengan pelanggan, bisa berkolaborasi dengan pelanggan gitu. Ketiga menarik konsumen baru dengan penawaran khusus. Keempat menjawab permintaan layanan pengiriman atau disebut ojek online ya, bisa memesan online juga. Untuk kelima ada membuka outlet di lokasi baru atau memasang cabang ya. Langsung lanjut saja ke threat atau ancaman. Untuk ancaman sendiri ada harga bahan baku yang tidak stabil tentunya, tingkat persaingan kedai kopi yang tinggi, dan rating buruk dari sebuah konsumen. Di sini ada IFAS ya. Untuk IFAS-nya sendiri ada strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan ya. Di sini bisa kita totalkan, yaitu untuk bobotnya ada 4,4 dan rating 64 dan nilainya 38. Untuk weakness sendiri bisa kita lihat ya, untuk totalnya ada 8,7 dan rating ada 118 dan nilainya juga 72,1. Setelah IPAS kita lanjut ke EVAS ya. Untuk EVAS sendiri ada opportunity atau sebuah peluang dan threat atau ancaman. Bisa kita lihat untuk opportunities-nya totalnya ada 12,6 ya. Dan ratingnya sendiri ada 28 dan nilainya 47,7. Dan threat-nya bisa kita lihat totalnya ada 1,3 dan ratingnya ada 19 dan nilainya ada 9,1. Untuk keseluruhannya bisa kita jumlahkan untuk total dari EVAS dan total dari opportunities dan threat atau ancaman, yaitu untuk bobotnya sendiri ada 13,9 dan ratingnya 47, nilainya ada 56,8. Di sini ada matriks sendiri ya. Untuk matriks sendiri bisa kita simpulkan bahwa dalam sebuah SWOT ada sebuah kuadran ya. Jadi lebih kuat daripada SWOT sendiri itu ada di kuadran 3 ya. Dari opportunities dan weakness. Jadi
opportunities itu lebih unggul daripada weakness gitu. Ya mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.